selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk Pak FJ. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengembangan perangkat lunak kami, yakni PLN Mobile, yang telah kami kerjakan. Baik, berikutnya adalah perkenalan anggota kami. Yang pertama, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Alfamazatul Mukaroma dari Angkatan 23 dengan 3 digit NRP 037. Kenalkan, saya Sanita Safinanda, Angkatan 23 dengan 3 digit NIP terakhir 088. Perkenalkan, saya Mirza Fatih Rahman dengan NRP terakhir 105 dari Angkatan 23. Perkenalkan, saya Tiara Aulia Aditya Indika, Angkatan 2023 dengan NRP terakhir 148. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Haliza Putri Ameliani dengan NRP akhir 213 dari Angkatan 2023. Oke, bisa dilanjut. Perkenalkan, PLN Mobile merupakan perangkat lunak berbasis web untuk membantu pelanggan listrik prabayar mengelola kebutuhan listrik secara lebih praktis dan transparan. Masalah utama pengguna prabayar adalah mereka sering tidak memiliki gambaran pemakaian, sehingga kehabisan token mendadak dan sulit mengontrol pengeluaran. Hal ini membuat ketidakefisienan dan mengganggu aktivitas. Melalui PLN Mobile, pengguna bisa melihat ringkasan pemakaian, riwayat pembelian token, dan perkiraan kebutuhan token berikutnya dalam satu dashboard. Kami juga menyediakan pengingat ketika pemakaian mendekati batas tertentu. Tujuan aplikasi ini adalah meningkatkan kemudahan akses layanan, transparansi informasi, dan efisiensi pengelolaan biaya listrik. Manfaatnya jelas. Pengguna menjadi lebih siap, lebih terkontrol, dan mengurangi risiko listrik padam karena telat mengisi token. Target pengguna kami adalah pelanggan PLN Mobile Prabayar, seperti penghuni rumah dan mahasiswa kos. Kedepannya, aplikasi ini bisa dikembangkan untuk integrasi pembayaran dan rekomendasi hemat energi. Namun, fokus kami saat ini adalah membuat pemakaian listrik prabayar lebih terukur dan mudah dikelola. Selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi untuk menunjukkan alur utama dari awal sampai akhir. Demo ini mencakup proses register hingga penggunaan aplikasi dan fitur-fiturnya. Ya, dimulai dari halaman register, masuk ke halaman register, dan di tahap ini pengguna membuat akun baru dengan mengisi data yang dibutuhkan oleh sistem, meliputi nomor telepon sebagai ID, lalu dilanjutkan kode OTP dari nomor telepon tadi, lalu mengisi username dan juga email sebagai data pengguna, lalu mengisi kode OTP email, dan diakhiri dengan membuat nomor PIN. Setelah tombol register ditekan, sistem akan memvalidasi input, dan jika data sesuai, akun berhasil dibuat dan pengguna diarahkan masuk ke aplikasi. Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan dengan login akun lain yang sudah disiapkan, maka dilakukan logout terlebih dahulu, dan masuk ke halaman login, dan memasukkan nomor telepon serta PIN yang telah dibuat. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman homepage, di mana pengguna dapat melihat ringkasan informasi dan navigasi cepat ke fitur utama seperti beli token, masukkan token, cek token, dan lainnya. Di mana salah satunya terdapat juga fitur notifikasi yang berada di pojok kanan atas, di mana di sini pengguna dapat melihat informasi meliputi update transaksi dan juga status token. Oke, selanjutnya akan dilakukan cobaan untuk fitur cek token, di mana sini konteksnya adalah membuat pelanggan baru atau nomor meter atau lokasi baru, yang dapat dilakukan dengan menekan tambah lokasi, lalu mengisi data berupa email, lalu nomor meter, dan juga tandai sebagai. Dan juga nama custom. Setelah itu dilakukan tambah lokasi, maka akan muncul pada list multi lokasi untuk lokasi yang baru dibuat. Maka dari sini lokasi setelah siap digunakan dan data-datanya akan dapat ditampilkan. Oke, selanjutnya masuk ke fitur beli token. Pada halaman ini, pengguna memilih pelanggan tujuan dan menentukan nominal token yang ingin dibeli. Yang pertama mungkin bisa masukin nomor meternya, terus
Di tahap sistem menyediakan opsi voucher. Jika voucher tersedia, pengguna bisa memasukkan kode voucher untuk mendapatkan potongan atau benefit sesuai aturan voucher. Mungkin bisa pilih vouchernya. Voucher dimasukkan lalu diterapkan, sistem akan memvalidasi voucher apakah masih berlaku, apakah memenuhi syarat minimal transaksi, dan apakah cocok untuk jenis pembelian. Setelah valid, perubahan harga benefit akan terlihat ringkasan transaksi. Setelah itu, transaksi dilanjutkan sampai statusnya berhasil. Outputnya utama dari proses ini adalah kode token yang dihasilkan sistem. Oke, mungkin bisa langsung bayar. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya jika transaksinya berhasil, yang mana saldonya itu ketika mencukupi, maka dia transaksinya akan berhasil dengan menampilkan generate kode token serta poin. Oke, selanjutnya ke cek token. Sekarang masuk kembali ke cek token untuk memverifikasi hasil. Pada pelanggan baru yang tadi ditambahkan, token yang baru dimasukkan sudah tercatat. Ini membuktikan alur tambahan pelanggan, beli token, dan input token berjalan secara konsisten. Lalu dibuka pelanggan lain yang sebelumnya sudah ada di akun ini. Pada pelanggan lama, biasanya histori lebih lengkap karena sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya. Di sini, pengguna tidak melihat catatan dan histori secara lebih detail. Oke, mungkin selanjutnya ke tab reward. Tab reward. Oke, di tab reward ini menampilkan insentif pengguna berupa total poin yang dimiliki saat ini, status member bronze atau silver atau gold, dan daftar voucher atau reward yang tersedia. Tier menunjukkan level pengguna berdasarkan aktivitas tertentu. Dengan tier, sistem bisa memberikan benefit yang berbeda, misalnya peluang voucher lebih besar atau penawaran khusus. Nah, voucher yang tadi digunakan saat pembelian token juga bisa terlihat di daftar voucher, sehingga pengguna bisa melacak voucher yang tersedia maupun yang telah digunakan. Nah, selanjutnya, kemudian dilakukan demo tukar poin. Penggunaan memilih reward yang ingin diambil, lalu sistem mengurangi poin sesuai harga reward tersebut. Setelah penukaran berhasil, sistem menghasilkan kode generate kode sebagai output yang bisa digunakan pengguna sesuai ketentuan reward. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ketika sudah redeem point, itu sudah ada kayak ketentuan kodenya. Nah, terakhir pada bagian reward terdapat riwayat yang menampilkan penggunaan poin. Di sini pengguna dapat melihat kapan poin ditukar, berapa poin yang digunakan, dan reward apa yang didapat. Hal ini mendukung transparansi dan audit aktivitas. Selanjutnya masuk ke tab artikel, di mana tab ini berfungsi sebagai pusat informasi. Yang pertama ada bagian news yang menampilkan informasi atau berita terbaru yang relevan bagi pengguna. Lalu selanjutnya ada juga bagian bantuan yang berisi panduan penggunaan fitur, troubleshooting sederhana, dan informasi yang membantu pengguna saat mengalami kendala. Terakhir, masuk ke tab profile. Di sini, pengguna dapat melakukan pengaturan akun, yang mana di menu ada menu edit profile pada halaman ini, yang mana pengguna dapat memperbaiki data profile dan melakukan ganti foto profil sebagai contoh perubahan data. Setelah disimpan, sistem memperbarui tampilan profil sesuai data terbaru.
Selain itu, pengguna dapat mengaktifkan notifikasi untuk menerima update terkait aktivitas penting, misalnya perubahan status, transaksi, atau informasi lain yang ditampilkan oleh sistem. Nah, setelah notifikasi aktif, pengguna kembali ke homepage dan membuka notifikasi yang tersedia untuk melihat informasi detailnya. Dengan demo alur ini, alur aplikasi sudah terlihat lengkap, mulai dari registrasi, perpindahan pengguna, pengelolaan pelanggan, pembelian, dan input token. Lalu fitur reward dan penukaran poin, akses artikel informasi, hingga pengaturan profil dan notifikasi. Oke, kita akan masuk ke bagian 3, di mana itu kita akan menjelaskan GUI storyboard kita. Nah, untuk storyboard dan perencanaan antarmuka aplikasi ini, kami mengembangkan dengan mengacu pada referensi aplikasi PLN Mobile yang sudah ada. Nah, di desain ini tuh kemudian kami sesuaikan dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan pada mata kuliah DPP sebelumnya. Nah, pada proses desain, kami melakukan secara bertahap menggunakan Figma, dimulai dari tahap low-fi, kemudian medium-fi, hingga ke high-fi. Nah, pada tahap prototipe ini, kami telah melakukan user testing untuk mengevaluasi alur, kejelasan fitur, serta kemudahan penggunaan aplikasi. Nah, masuk ke tahap implementasi, web application ini kami bangun berdasarkan desain high fidelity yang telah dibuat sebelumnya. Namun, penting untuk kami sampaikan sebagai batasan proyek saat ini bahwa user testing secara langsung pada web application ini belum dilakukan. Testing pada web aplikasi ini direncanakan sesuai tahap lanjutan untuk evaluasi dan penyempurnaan sistem di masa mendatang. Hal ini untuk memastikan fitur dan tampilan yang diimplementasikan tetap selaras dengan kebutuhan pengguna. Sekian untuk GUI storyboard-nya. Kita akan lanjut untuk masuk ke bagian keempat. Oke, jadi untuk pembagian job dari development aplikasi PLN Mobile ini, kami usahakan karena tim kami terdiri dari 5 orang, jadi kami masing-masing memegang 4 fitur. Misalnya di sini dari Mirza memegang fitur sign up, login, dan juga tampilan notifikasi. Lalu di sini ada saya sendiri, Tiara, adalah homepage, dan masuk bagian cek token, masukkan token, dan bagian lihat token. Lalu di sini ada Mansil, yakni edit profile, beli token, bayar token, generate nomor token, dan catat poin reward, serta fitur tambahan seperti search sebelumnya. Lalu di sini ada Haliza, untuk fitur yang dikerjakan di sini ada artikel, yakni ada yang artikel berita dan juga ada artikel bantuan, dan di sini yang terakhir ada Sanita, bertugas untuk lihat poin dan reward, tukar poin, redeem reward, dan juga lihat histori penggunaan poin. Di sini masing-masing dari kami membuat view-nya dan juga mengatur function controller-nya. Mungkin bisa dilanjutkan ke bagian GitHub untuk melihat kolaborasi kodenya. Jadi kami menggunakan GitHub sebagai media kolaborasi utama dalam pengembangan aplikasi ini. Setiap fitur dikerjakan pada branch masing-masing. Mungkin bisa dilihatkan branch-nya. Di sini kami sudah membuat branch-nya. Nah, melalui strategi ini kami menghindari konflik sekaligus menjaga stabilitas source code hingga versi final. Nah, selanjutnya bisa ke history commit-nya. Nah, di sini kita juga melakukan history commit yang mana membantu kami melacak perubahan dan proses pengembangan aplikasi yang telah kami buat. Mungkin bisa lanjut ke selanjutnya. Di sini kami juga sudah menjelaskan README, yang mana di sini ada deskripsi proyek, fitur aplikasi, dan sebagainya. Oke, mungkin selanjutnya bisa lanjut ke penutup. Baik, mungkin sekian presentasi daripada kelompok kami terkait pengembangan perangkat lunak PLN Mobile ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.